be strange, 'cause I've gone through the climb, I invite pain. You never hear. Kecerdasan Sintayong diuji, prediksi line up timnas Indonesia versus Fiji. Lawan Fiji di pertandingan pertama International Friendly Match U20 2023, Sintayong harus menyiapkan timnas Indonesia U20 tanpa 3 pemain bintang andalannya, yakni Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Muhammad Ferrari. Di luar 3 pemain itu, Garuda Muda juga tampil tanpa trio pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Oleh karena itu, skuad yang akan diturunkan Sintayong malam ini diprediksi akan dipenuhi oleh wajah pelapis sekaligus ajang coba-coba untuk menemukan formula terbaik untuk timnas Indonesia U20, yakni dalam rangka mengarungi 2 turnamen besar ke depannya. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, langkah kecil timnas Indonesia U20 ini menjadi evaluasi ke depan bagi Sintayong. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan ini pun diprediksi akan bermain menyerang untuk mengetahui kemampuan anak asuhnya yang sebelumnya menyebut finishing mereka kurang. Timnas Indonesia U20 diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 saat melawan Fiji U20, di mana di posisi kiper akan dijaga oleh Aditya Arya. Cahaya Supriyadi yang sebelumnya digadang-gadang akan menempati posisi tersebut belum menjadi pilihan utama Sintayong. Kemudian pada posisi bek ada sejumlah nama seperti pemain PSIS Semarang Brandon Shondeman yang akan ditemani oleh Robby Darwish serta Dimas Juliono. Kendati begitu, kans Dimas Juliono berpotensi akan tergeser jika Sintayong memilih Kakang Rudianto sebagai starter. Sementara 4 pemain di lini tengah akan ditempati oleh Frankie Bisa yang akan bermain sebagai wingback kiri, dan posisi sebelahnya akan ada Zaki Ashraf. Sementara Arkan Fikri dan Zanadin Faris menjadi duo gelandang sentral. Selanjutnya untuk posisi lini serang, Ramani Tasnim akan dipercaya sebagai striker utama. Nantinya Hugo Samir dan Ginanjar Wahyu akan membantu dari sisi kanan dan sisi kiri lapangan. Deretan alasan timnas Indonesia bakal berjaya di mini turnamen internasional. Lini depan timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 memiliki para pemain berbakat di lini depan. Sebut saja Hugo Samir dan Ronaldo Kuateh. Hugo dan Ronaldo memiliki kemampuan mumpuni dalam membuka celah pertahanan lawan. Mereka pun diprediksi bakal membuat timnas Indonesia U20 berjaya di turnamen internasional 2023. Tampil di kandang sendiri. Jika begitu, para pemain timnas Indonesia U20 pun bakal mendapatkan dukungan secara langsung dari supporter-supporter di stadion. Dukungan itu diyakini bakal membuat para pemain Garuda Nusantara menggila dan membuat bangga para pecinta sepak bola Indonesia. Taktik jitu Sintayong. Sintayong sudah tidak perlu diragukan lagi dalam mengolah dan meracik strategi jitu. Sintayong kerap memberikan skema-skema apik yang mampu membuat timnas Indonesia U20 meraih kemenangan. Dengan begitu, tinggal para pemain timnas Indonesia U20 yang memaksimalkan taktik dari Sintayong. Pemain keturunan timnas Indonesia. Skuad Garuda Nusantara memiliki sederet pemain keturunan yang bakal tampil di turnamen internasional kali ini. Dari lini belakang terdapat Brandon Shondeman, sedangkan di lini depan timnas Indonesia U20 bisa mengandalkan duet Hugo Samir dan Ronaldo Kuateh. Mereka pun diprediksi bakal tampil menggila dan menunjukkan kualitas terbaik di setiap pertandingan. Hal itu pun bisa menjadi salah satu faktor yang bakal membawa timnas Indonesia U20 berjaya di turnamen internasional 2023. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah pertandingan ini merupakan sebuah pertandingan uji coba yang mana menjadi wadah coach Sintayong untuk membuat formulasi paling berbahaya untuk timnas Indonesia U20 dalam mengarungi kompetisi yang sebenarnya. Jadi apapun hasil pertandingan nanti, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda. Garuda bisa. Erick Thohir resmi jadi ketum PSSI, pemain keturunan beri reaksi. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menang telak atas pesaing-pesaingnya di mana Menteri BUMN ini meraih 64 suara dari 86 voter. Dengan begitu, Erick Thohir terpilih sebagai ketum PSSI periode 2023-2027. Soal terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI dalam KLB PSSI 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis kemarin, Bek Timnas Indonesia Jordi Amat pun ikut bereaksi. Via Instagram Stories, ia memposting ulang ucapan selamat dari PSSI. Jordi Amat sendiri kemudian memberi emoji tangan ke atas serta bendera Indonesia.
Sementara itu, Erick Thohir saat ditemui awak media usai terpilih sebagai ketum PSSI akan melakukan hal-hal yang cukup tegas. Salah satunya adalah membuat aturan yang harus dijalani seluruh anggota Exco atau Komite Eksekutif PSSI. Saat ini saya tahu semuanya punya niat baik untuk membangun sepak bola, tapi belum ada rule of the game mengikat mereka. Harus ada aturannya, bila tidak mau mengikuti aturan silahkan mundur saja. Jangan semua mau mengatur, terang Erick Thohir. ET juga meminta kepada pengurus senior bisa mendukung dan menjadi mentor bagi anggota muda yang akan masuk dalam jajaran kepengurusan di PSSI kali ini. Menurutnya akan ada mayoritas orang muda dalam kepengurusannya di PSSI nanti. Bisa saja ada perubahan statuta PSSI ke depannya agar bisa menampung wajah-wajah muda untuk mengurus persepak bolaan Indonesia. Sementara itu, mini turnamen internasional Timnas U20 Indonesia juga akan menjadi turnamen pertama Timnas Indonesia U20 ketika Erick Thohir menjadi ketum PSSI baru. Dalam hal ini, Indra Syafri pun merasa Erick akan langsung bekerja begitu terpilih. Supporter, wasit, pelatih, pemain.